Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuliakan orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak mau semangat untuk memiliki ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan mendasari setiap perilaku kehidupan seorang muslim. Dengan iman, manusia akan yakin dalam melangkah, akan yakin dalam pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ketika orang-orang yang beriman itu memohon kepada Allah, maka mestinya tidak ada keraguan lagi. Karena orang beriman dijanjikan oleh Allah setiap permohonannya akan dikabulkan. Tapi harus disertai dengan penuh keyakinan. Ada banyak contoh orang-orang yang beriman teguh hanya mengharap taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap permintaannya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik. Semisal ada seorang ayah yang sederhana, hidupnya pas-pasan, memiliki 27 anak. Masya Allah, sungguh menakjubkan. Ternyata 27 anaknya itu bisa kuliah, bahkan sebagian besar semuanya kuliah di luar negeri, di Mesir, di Kairo. Apa pekerjaan ayahnya? Tidak bekerja apa-apa, hanya mengajar ngaji di sebuah pondok yang masih sederhana. Ketika ada masalah datang, dia memohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Ketika membutuhkan, maka dia langsung berinteraksi kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini menandakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Ketika orang itu memohon dengan sungguh-sungguh, penuh dengan keyakinan, tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, maka tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan sang Rabb-nya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sang kiai tadi itu yang memiliki anak 27 tadi, yang semuanya bisa sekolah, itu kalau bukan kehendak Allah, bukan karena takdir Allah, mana mungkin. Tidak punya harta, ketika dia membutuhkan langsung bermunajat kepada Allah. Lisannya, hatinya didengar oleh Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, yang kedua adalah orang-orang yang berilmu. Allah juga akan memuliakan orang-orang berilmu. Siapa orang-orang berilmu? Yaitu orang yang memiliki semangat untuk mengejar ilmu, memiliki semangat untuk senantiasa mengabdi diri, untuk senantiasa menambah keilmuannya. Ketika seorang hamba itu memiliki semangat untuk mengejar ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan pahamkan ilmu itu kepadanya. Jadi ini bukan persoalan apakah seseorang itu bergelar S1, S2, S3. Intinya di sini adalah semangat untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang memang wajib dipahami. Karena ilmu atau teori tanpa dibarengi dengan pemahaman yang benar, maka itu akan melahirkan sikap sekularisme, akan melahirkan materialisme, sekaligus akan ada pemahaman pemisahan antara ilmu dengan agama. Padahal hakikatnya semua ilmu adalah milik Allah. Maka ketika seseorang belajar MTK bahasa Inggris,
tentu dia harus memahami bahwa itu semuanya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penuntut ilmu harus senantiasa memahami bahwa ada integrasi antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Tidak ada pemisahan. Nah, kembali lagi tadi. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu adalah maksudnya ketika seorang hamba itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, selalu merasa kurang, ya. Selalu merasa bahwa dirinya masih lemah, selalu merasa bahwa dirinya masih butuh energi, butuh input ilmu. Maka itulah sebenarnya orang-orang penuntut ilmu sejati. Walaupun usianya sudah lanjut, tetap mengejar ilmu. Walaupun tidak di bangku sekolah, tetap mempunyai semangat untuk menuntut ilmu. Nah, inilah yang dinamakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi orang-orang berilmu, orang-orang yang mengejar ilmu, semangat menuntut ilmu, merekalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan semata-mata ingin bergelar profesor, doktor, tapi menuntut ilmu disemangati karena memang menuntut ilmu ada karena kemuliaan, karena diwajibkan oleh Allah. Orang Islam tidak boleh bodoh, orang Islam tidak boleh tertinggal. Maka inilah yang menjadi orientasi pertama seorang muslim untuk mengejar ilmu. Bukan label dunia, bukan karena urusan status sosial, bukan karena masalah derajat materi, bukan. Tapi sekali lagi, karena itu adalah kewajiban yang memang sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pengejar ilmu. Ilmunya Allah maha luas dan kita harus menggalinya sampai kita mati. Nasrullah wa atubu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.